Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Imaduddin dari kelas 03 SMJP 021. Saya ingin membuat video pembelajaran manajemen sumber daya manusia tentang produktivitas kerja. Pengertian produktivitas. Produktivitas secara umum dapat diartikan sebagai hubungan antara keluaran atau barang-barang atau jasa dengan masukan tenaga kerja, bahan, uang. Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif, suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam satuan fisik, bentuk, dan nilai. Pengertian produktivitas menurut Melayu SP Hasibuan. Produktivitas kerja merupakan rasio antara hasil kegiatan output dan segala pengorbanan atau biaya untuk mewujudkan hasil tersebut. Menurut George Joachim, produktivitas mengandung dua konsep utama, yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi mengukur tingkat sumber daya baik manusia, keuangan maupun alam yang dibutuhkan untuk memenuhi tingkat pelayanan yang dikehendaki. Efektivitas mengukur hasil mutu pelayanan dicapai. Berdasarkan pengertian atas, jelas bahwa produktivitas merupakan perbandingan antara hasil kerja dengan bahan waktu dan tenaga yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber yang ada secara efektif dan efisien, tetapi tetap menjaga mutu barang atau jasa yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan tenaga kerja, maka produktivitas tenaga kerja merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Faktor manusia telah menjadi fokus penghargaan dunia sejak abad ke-18 yang populer dengan penerapan ilmu perilaku manusia. Oleh karena itu, produktivitas tidak dilihat sebagai konsep produksi dan ekonomi saja yang merupakan kepentingan tenaga kerja dan lingkungan. Tenaga kerja dapat mengelola sumber daya alam yang terbatas dengan dirinya produktivitas yang tinggi. Menurut Sujuya Munawar, pada dasarnya pengukuran produktivitas mempunyai berbagai dimensi sesuai dengan tujuan dan pengukuran yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, maka keadaan produktivitas yang baik atau meningkat akan terlihat dari ada atau tidaknya faktor-faktor seperti kecakapan, kematangan bawahan, situasional, dan lingkungan. Produktivitas kerja memerlukan perubahan. Sikap mental yang dilandasi kerja hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan cara kerja hari esok lebih baik dari hari ini. Peningkatan produktivitas dilakukan oleh pribadi dinamis dan kreatif. Produktivitas kerja merupakan sikap mental. Sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik dari hari ini dan pada hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Sikap yang demikian akan mendorong seorang untuk tidak cepat merasa puas. Produktivitas yang dihasilkan dari kapasitas SDM dalam menggunakan alat-alat kerja, metode kerja, model kerja, bahan baku, dan informasi dengan rasio produktivitas dapat digunakan untuk A. Mengetahui kemampuan manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran. B. Membandingkan prestasi dengan prestasi organisasi sejenis. C. Mengetahui arah kecenderungan atau tren kinerja organisasi dimensi waktu dapat dijadikan sebagai tolak ukur mengetahui tingkat produktivitas. Hal ini disebabkan dimensi waktu merupakan faktor berada di luar pengendalian manusia, sehingga objektivitasnya sangat baik. B. Faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Produktivitas kerja menunjukkan kemampuan tenaga kerja atau pekerja yang menghasilkan jumlah output dalam satu satuan waktu tertentu. Produktivitas kerja tersebut dapat merupakan efisiensi pemanfaatan tenaga kerja. Hal ini mengingat bahwa secara nyata seorang pekerja dalam melakukan
pekerjaannya belum tentu memanfaatkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Produktivitas kerja dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu satu, sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah yang lebih besar atau mutu yang lebih baik. Dua, sumber daya modal fisik tersedia dalam jumlah yang lebih banyak atau mutu yang lebih baik. Tiga, modal manusia itu sendiri yang meningkat. Empat, kondisi lingkungan yang kerja yang baik. Sedangkan menurut Ambar, Teguh Sulistyani, dan Rosida, faktor yang menentukan besar kecil produktivitas kerja antara lain knowledge, skill, abilities, attitude. Adapun penjelasan dari kutipan di atas sebagai berikut. Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan yang diperoleh secara formal maupun non-formal yang memberikan kontribusi pada seseorang di dalam memecahkan masalah. Daya cipta termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan. Dengan pengetahuan yang luas dan pendidikan yang tinggi, seorang pegawai diharapkan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan produktif. Keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan dan penguasaan teknis operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat kekaryaan. Keterampilan berkaitan dengan kemampuan seorang. Abilities atau kemampuan berbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai. Pengetahuan dan keterampilan termasuk faktor pembentukan kemampuan. Dengan demikian, apabila seorang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, attitude merupakan kebiasaan yang terpolakan. Jika yang kebiasaan terpolakan tersebut memiliki implikasi positif dalam hubungannya dengan perilaku pekerjaan. Menurut Anogara dan Suyati, ada banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas, antara lain satu, pendidikan. Pada umumnya, seorang yang mempunyai pendidikan yang tinggi akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih baik karena bekal pendidikan. Dua, motivasi. Pimpinan harus perlu mengetahui dan memahami motivasi kerja dari setiap karyawan. Dengan memotivasi itu, maka pimpinan dapat membimbing dan mendorong karyawan untuk lebih baik. Tiga, disiplin kerja. Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan. Empat, keterampilan. Keterampilan banyak pengaruhnya terhadap produktivitas kerja karyawan. Keterampilan karyawan dalam perusahaan dapat ditingkatkan dengan kursus-kursus. 5. Sikap etika kerja. Sikap seorang atau kelompok orang dalam membina hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang di dalam kelompok itu sendiri maupun kelompok lain. 6. Gizi dan kesehatan. Daya tahan tubuh seorang biasanya dipengaruhi oleh gizi dan makanan yang dikonsumsinya setiap hari. Gizi yang baik akan mempengaruhi kesehatan karyawan. 7. Tingkat penghasilan. Dengan penghasilan yang cukup akan memberikan semangat kerja karyawan bagi setiap karyawan untuk memacu prestasi sehingga produktivitas kerja karyawan akan tercapai. 8. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja di sini termasuk hubungan antar karyawan, hubungan dengan pemimpinan, suhu, serta lingkungan kerja. 9. Teknologi. Dengan ada kemajuan teknologi meliputi peralatan yang semakin otomatis dan canggih yang bisa mendukung tingkat produksi dan mempermudah manusia dalam melaksanakan kerjanya. 10. Sarana produksi. Faktor-faktor produksi harus memadai dan saling mendukung dalam proses produksi. 11. Jaminan sosial. Perhatian dan pelayanan perusahaan kepada setiap karyawan menunjang kesehatan dan keselamatan dengan harapan agar karyawan semakin bergairah dan mempunyai semangat untuk kerja. 12. Manajemen. Dengan adanya manajemen yang baik, maka karyawan akan terorganisasi dengan baik pula, sehingga produktivitas kerja karyawan tercapai. 13. Kesempatan berprestasi. Setiap orang dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dengan diberikan kesempatan berprestasi, maka karyawan akan meningkatkan produktivitas kerjanya. C. Indikator produktivitas kerja. Menurut Shimamura, menyatakan bahwa faktor-faktor yang digunakan dalam pengukuran produktivitas kerja meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, dan ketepatan waktu. Dalam penelitian ini, peneliti mengukur produktivitas kerja dengan menggunakan indikator-indikator di bawah ini. 1. Kualitas kerja adalah merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar yang
ada atau ditetapkan oleh perusahaan. Dua, kualitas kerja merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan. Dalam hal ini merupakan suatu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. D. Produktivitas dan efisiensi administrasi dalam MSDM sektor publik. Daya tangkap pemerintahan terhadap dorongan nilai efisiensi administrasi telah menyebabkan tumbuhnya usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas para pegawai pemerintah. Tetapi pihak pemerintah ini dibayangi oleh persaingan nilai-nilai yang sering memperlemah semangat semula untuk produktif. Efisiensi administrasi berselisih dengan nilai-nilai keadilan sosial dan hak-hak pegawai. Untuk dapat menjangkau produktivitas dan efisiensi yang tinggi perlu diadakan penataan kembali, terutama penataan MSDM. Upaya untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan melalui 3 rentetan proyek, yaitu operasi-operasi, teknologi, dan kepegawaian. Lingkungan perbaikan produktivitas. Bidang yang berkaitan dengan program-program peningkatan atau perbaikan produktivitas antara lain adalah yang pertama, mencakup dinamika perubahan-perubahan di dalam struktur organisasi. Kedua, mencakup proses-proses dalam manajemen sumber daya manusia. Dan ketiga, mencakup prosedur-prosedur pelaksanaan MSDM. Lingkup perbaikan produktivitas menurut Gomez adalah: 1. Fleksibilitas dalam melakukan prosedur-prosedur pelayanan sipil. 2. Sentralisasi manajemen yang mendukung pelayanan seperti mengetik, daftar gaji, dan pembelian. 3. Desentralisasi yang terpilih atau reorganisasi ke dalam unit-unit yang sama. 4. Pemakaian yang meningkat mengenai ukuran-ukuran kinerja dan standar-standar kerja untuk memonitor produktivitas. 5. Penggunaan model keputusan ekonomi rasionalis untuk menjadwalkan dan masalah-masalah konservasi energi lainnya. Setiap organisasi pada umumnya ingin memperbaiki kinerja dengan cara melakukan perbaikan produktivitas, namun usaha tersebut tidak selalu berhasil. Blecher mengungkapkan adanya kesukaran dalam melaksanakan perbaikan produktivitas karena hal-hal berikut. 1. Perintah dari manajemen puncak. 2. Definisi dan rasional tidak jelas. 3. Komitmen dari atas rendah. 4. Perangkap pengangkatan koordinator. 5. Kegagalan mengukur kesiapan organisasi. 6. Pengukuran menggantung. 7. Ketidakjelasan tanggung jawab dan akuntabilitas rendah. 8. Menyenangkan dengan teknik. F. Meningkatkan peran manajer sumber daya manusia di sektor publik demi peningkatan produktivitas. Yang bisa dilakukan intervensi oleh manajer dalam upaya meningkatkan produktivitas adalah melalui motivasi. Perbaikan produktivitas berkaitan langsung dengan motivasi pegawai. Berbagai program yang diperkirakan mampu mewujudkan tujuan peningkatan motivasi tersebut, antara lain: A. Work incentive. B. Job design. C. Job related performance assessment. D. Realistic training goals and workable design. E. Alternative work schedule. Program-program untuk mendorong motivasi harus didukung oleh pengetahuan mengenai keuangan, harus mampu menaksir dampak keuangan dari hasil-hasil program, biaya program pelatihan pegawai baru, dan waktu yang terpakai untuk itu. Justru harus diperhitungkan secara matang oleh manajer. Wawancara-wawancara yang realistik mengenai pekerjaan perlu diperhatikan agar terhindar dari penerimaan pekerja-pekerja yang tidak berkualitas dan tidak bertahan lama. Kesimpulannya, produktivitas merupakan perbandingan antara biaya hasil keluaran (output) dengan pemasukan (penjualan atau pendapatan) (input). Produktivitas suatu kegiatan dikatakan meningkat apabila pengembangan program memberikan hasil tambahan sebagai produk sampingan atau byproduct. Produktivitas ditentukan oleh beberapa faktor penentu, di antara sikap kerja karyawan, manajemen
produktivitas, efisiensi tenaga kerja, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kebiasaan karyawan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.